Aku udah berbisnis sejak umur 20 tahun. Dan setelah 6 tahun, jujur, I've made a lot of mistakes. Bahkan bisnisku udah pernah tutup, guys. Nah, biar ini nggak kejadian sama kamu, aku bakal share di video kali ini semua kesalahan bisnis yang pernah aku lakukan dan solusinya apa. Let's go! Oke, aku bakal bagi video ini jadi 3 bagian. Kesalahan keuangan, kesalahan marketing, dan kesalahan leadership. Karena channel ini itu fokus bahasnya ya finance gitu, aku bakal mulai dari kesalahan keuangan dulu. Dan yang paling pertama adalah produksi sendiri gak tentu lebih murah. Oke, aku cerita dikit ya. Many years ago, sebelum aku jadi content creator dan buka bisnis dekor pesta, aku tuh pernah coba bisnis skincare. Nah, dan dulu aku tuh idealis banget gitu. Aku maunya semua bahannya 100% natural biar premium, tapi yang ada bukannya untung, malahan buntung gitu. Karena expire-nya itu cepet banget dan juga bahan yang 100% natural itu bikin cost-nya itu tinggi banget. Dan itu tuh nggak cocok dengan sifat market Indonesia yang maunya itu skincare affordable. Harusnya mah dulu aku pakai Maklon kosmetik aja atau enggak aku jadi resellernya brand lain kayak gitu sambil belajar dulu minat market itu seperti apa. Karena dalam bisnis ada beberapa hal yang memang lebih murah kalau kita produksi sendiri. Tapi ada beberapa hal yang lebih murah kita beli aja dari orang lain. Kesalahan yang kedua itu gak pisahin rekening. Jadi pas aku pertama kali mulai jualan, itu tuh aku masih kerja kantoran dan aku tuh dropship baju untuk dapetin income tambahan. Nah, zaman itu aku tuh belum ngerti finance sama sekali dan akhirnya aku melakukan kesalahan sejuta umat, yaitu pakai rekening yang sama untuk bisnis dan pribadi. Akibatnya, susah banget nih untuk aku cari tahu apakah bisnis dropship aku bener-bener menghasilkan uang atau enggak. Dan juga gampang banget untuk aku pakai duit bisnis untuk keperluan pribadi karena campur aduk semua. Kalau saran dari aku sih, mau bisnis kamu masih kecil, belum punya karyawan, baru mulai, langsung bikin aja rekening terpisah khusus untuk bisnis. Biar transaksi bisnis pakai rekening bisnis dan transaksi pribadi pakai rekening pribadi. Sebelum aku lanjut ke kesalahan keuangan berikutnya, kalau kamu suka video yang bahas tentang keuangan atau bisnis, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Kesalahan yang ketiga, dan jujur ini tuh aku nyesel banget, yaitu aku partneran bisnis tanpa hitam di atas putih. Nah, jadi zaman itu aku tuh bener-bener gampang banget percaya orang, gak ngerti finance juga, dan ya akhirnya aku diajak bisnis partneran tanpa hitam di atas putih. Nah, cerita lengkapnya sih aku udah pernah cerita di videoku yang ini ya, nanti aku kasih linknya di atas kayak gitu. But intinya ya begitulah, I have to walk away with nothing, dan akhirnya aku nyesel banget kayak gitu. Anyway, apa aja yang harus ada di hitam di atas putih kalau kamu mau partneran bisnis sama orang? Oke, pertama, peran dan kewajiban masing-masing partner. Siapa yang pemodal? Siapa yang ngurusin? Apakah dua-duanya? Habis itu, kepemilikan masing-masing owner itu berapa persen? Dan juga nih, amit-amit kalau bisnisnya bubar, gimana pembagian aset bisnis? Habis itu, kamu juga harus catat gimana sistem bagi hasil kepada owner. Nah, dan jujur ini agak panjang ya, that's why aku bikin jadi poin sendiri, karena aku juga pernah lakukan kesalahan ini, yaitu nggak ngerti sistem bagi hasil kepada owner. Sistem bagi hasil yang benar dalam bisnis itu, owner yang ngurusin bisnisnya berhak mendapatkan gaji owner dan profit sharing. Nah, kalau ada owner yang cuman kasih modal doang, dia tidak berhak mendapatkan gaji owner, tapi dia hanya berhak mendapatkan profit sharing. Dulu, pas aku di bisnis partneran aku yang sekarang udah bubar, nah, partner aku itu usulin pembagian profit sharing, 80% dia sebagai pemodal dan 20% aku sebagai yang ngurusin. Nah, ini sih nggak salah ya. Nah, celakanya tuh di sini. Nah, harusnya yang mendapatkan gaji owner itu hanya aku, karena aku yang ngurusin semua operasionalnya. Partner aku yang hanya pemodal tanpa sentuh operasional sama sekali, malahan membebankan management fee ke bisnisnya sebesar 5 juta sebulan, padahal itu nggak boleh ya. Kesalahan fatal berikutnya adalah aku nggak ngerti laporan keuangan dulu. Dan ini tuh yes, masih zaman bisnis partneran ya. Dulu aku tuh kirain kalau uang keluar dari bisnis itu pasti memotong profit. Padahal salah ya. Nah, contohnya beli aset. Jadi dulu tuh
hasil usaha bisnis itu selalu dipakai sama partner aku untuk beli aset. Ya peralatan lah, kendaraan lah, properti lah, dan lain-lain. Jadi selama bisnisnya jalan 2 tahun gitu, tidak pernah bagi profit sharing sekalipun, karena duitnya dipakai terus untuk beli aset. Ya, sekarang aku tahu gitu, kalau yang namanya beli aset itu tidak memotong profit, kayak gitu. Memang secara cash-nya berkurang, tapi profitnya itu tidak berkurang. Jadi seharusnya masih bisa tuh bagi profit sharing. Terus lebih apesnya lagi, pas bubar gara-gara pandemi gitu, semua asetnya diambil sama partner aku karena dia bilang dia pemodal 100%. Ya, jadi begitulah. Selama bisnis, semua duitnya dipakai untuk beli aset, dan pas bubar, asetnya diambil semua sama dia. Jadi aku nggak dapet apa-apa, kayak gitu. Karena nggak ada hitam di atas putih. Anyway, banyaklah kerugian yang aku alami selama bisnis partneran itu. That's why selama pandemi, aku bener-bener belajar finance gila-gilaan. Karena itu yang bikin aku sadar, semua kesalahan aku dan semua cara aku dirugikan gitu, dan aku nggak mau itu terjadi sama orang lain gitu. That's why semua ilmu yang aku pelajari aku rangkum di kelas aku Small Business Finance, karena menurut aku nggak seharusnya ilmu finance itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang udah kuliah S1 atau S2 kayak gitu. Kalau kamu mau bisnis, kamu nggak harus jadi konsultan keuangan, tapi minimum kamu ngerti hal-hal basic gitu, seperti cara bikin laporan keuangan, cara hitung harga modal, harga jual, cara bagi profit. Sebenarnya business owner tuh dapat duitnya itu caranya kayak gimana dari bisnisnya. Hal-hal simple seperti itu menurut aku semua orang yang mau bisnis itu harus tahu gitu. Jadi kalau kamu mau belajar, cek link di description ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu kesalahan marketing. Dan yang paling pertama adalah aku tuh dulu pernah sembarangan kasih diskon. Kesalahan ini aku sering banget lakukan pas zaman aku dropship baju gitu. Nah, tiap kali jualannya sepi, aku selalu kasih diskon gitu biar menarik pelanggan. Yang ada malahan customer itu sengaja nungguin diskon karena udah ketebak banget. Dulu tuh aku bikin diskon kalau nggak salah gitu ya, tiap hari Senin itu ada promo apalah kayak gitu. Jadi orang tuh bener-bener nungguin hari Senin untuk check out, dan di hari lain kagak. Bukan berarti kita nggak boleh kasih diskon ya. Nah, bahkan di bisnis aku yang sekarang, Lady Boss Project dan Eileen Studio, kadang-kadang aku masih ngadain diskon kayak gitu. Tapi diskonnya itu nggak ketebak dan cuma di hari-hari spesial aja. Misalnya anniversary bisnis atau bisnisku followernya nyampe 10.000 kayak gitu, atau ada perayaan apapun kayak gitu, atau ada stok mati yang pingin aku habisin. Kayak waktu itu pas Lady Boss Project aku memutuskan untuk stop jualan produk buku, itu aku clearance sale semua buku yang stoknya masih tersisa. Nah, itu kan ide yang bagus untuk habisin stok-stok lama gitu kan. Nah, tapi kalau untuk barang-barang yang baru, ngapain kamu diskonin? Nah, kesalahan marketing yang kedua adalah post foto produk doang gitu. Nah, pas di awal-awal bisnis aku Eileen Studio baru mulai, aku tuh postnya foto hasil dekor semua gitu. Tujuannya karena biar klien bisa lihat portfolio hasil dekor. Tapi yang ada malahan jenis konten itu sepi. Karena faktanya kalau kamu mau menarik customer dan juga mau bikin konten kamu rame, kamu harus variasiin jenis kontennya gitu. Jangan cuma posting foto produk doang kayak gitu. Karena faktanya orang makin kesini makin suka lihat hal-hal yang behind the scene, yang lebih manusia. That's why di Eileen Studio aku banyakin konten-konten seperti tebak harga atau enggak konten-konten behind the scene, tapi diselingin juga dengan foto-foto produk karena memang itu penting untuk portfolio bisnis aku. Kesalahan yang ketiga itu selalu jualan. Faktanya orang itu suka banget belanja tapi nggak suka dijualin. Jadi kalau kamu tiap hari itu kerjaannya cuma posting jualan, makin susah dapat customer. That's why harus ada 3 jenis konten di sosial media bisnis kamu. Yang pertama, konten untuk menarik orang baru, seperti konten hiburan, konten tebak-tebakan, konten-konten yang relate, konten-konten yang ringan dan gampang viral, kayak gitu. Yang kedua, konten product knowledge. Karena nggak cukup untuk kamu viral doang, kamu harus jelasin ke orang-orang yang follower yang baru follow kamu harus jelasin kamu jualnya apa, produk kamu itu fungsinya apa, manfaatnya apa. Dan yang terakhir, baru konten untuk jualan, untuk men-convert followers kamu menjadi customermu. Dan jenis-jenis konten ini kamu harus gilir.
Oke, divariasikan dan digilir biar kamu bisa terus menarik calon customer baru, kamu bisa mengedukasikan mereka untuk jadi pembeli kamu, dan kamu bisa terus mendapatkan customer baru. Kesalahan marketing yang keempat itu adalah coba untuk jualan ke semua orang. Kalau kamu coba untuk jualin produk kamu ke semua orang, yang ada malahan kamu nggak menarik satu orang pun, karena nggak ada satu orang pun yang merasa terpanggil oleh konten kamu. Memang benar, technically, semua orang itu bisa beli produk kamu. Tapi biar marketing kamu itu efektif dan bisnis kamu atau produk kamu itu gampang untuk diingat orang, kamu harus jualannya saat kamu bikin konten, saat kamu jualan, kamu harus menargetkan satu orang spesifik yang paling cocok untuk menggunakan produk atau jasa kamu. Dalam kata lain, target market. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kesalahan leadership. Dan yang paling pertama itu aku telat bikin sistem dan SOP. Pas aku mulai bikin Alien Studio, awalnya aku pikir, ngapain lah repot-repot bikin sistem, bikin SOP, atau juga masih sepi gitu kan. Nah, akibatnya pas, ya puji Tuhan sih, thank you banget, rame gitu ya. Nah, yang ada malahan aku kewalahan gitu, dan juga tim aku juga ikut pusing, dan juga malahan jadi banyak miskom. Ya, akhirnya di situ aku belajar gitu, kalau kamu mau mulai bisnis gitu, apalagi kalau goals kamu nih, mau suatu hari punya tim yang bisa bantuin kamu atau gantiin kamu, dari awal kamu pertama kali mulai bisnis, itu sambil kamu jalanin bisnisnya, sambil bikin SOP-nya, dicatat gitu semua langkah-langkahnya, semua proses-prosesnya, biar nanti kamu tinggal oper ke tim, semua sistemnya udah ada, semua langkahnya udah ada, dan hasil kerja mereka bisa sesuai dengan standar yang kamu mau. Terus aku juga sempat ya stop posting 2 minggu untuk siapin project management system gitu. Nah, ini dicontoh nih aku pakai Asana gitu ya, itu tuh gratis dan gampang banget pakainya, dan enak banget gitu. Jadi aku dan tim aku semua bisa melihat progres setiap project klien, dan juga mereka bisa nambah-nambahin sendiri, edit-edit. Jadi jelas kayak gitu, projectnya, masing-masing project itu progresnya sampai mana, aku masih kurang apa aja, detailsnya apa aja, dan juga mengurangi miskom daripada cuma di grup WA doang kayak gitu. Kesalahan leadership yang kedua itu aku skip bikin struktur organisasi kayak gitu. Nah, sebenarnya waktu itu pernah ada teman aku yang bilang, Kel, lu harus bikin struktur organisasi yang simple-simple aja nggak apa-apa kayak gitu, karena itu bakal bantu banget untuk tim manajemen gitu. Terus aku pikir kayak, nggak usah lah, kan aku UMKM gitu, timnya cuma berapa gitu, bukan perusahaan gede yang ratusan orang. Tahu nggak jadinya akhirnya kayak gimana? Pernah ada sekali tim aku ada konflik, gara-gara nggak jelas siapa yang harus lapor ke siapa. Nah, jadi kejadian itu kayak gini. Pernah ada sekali ada konflik dalam tim aku, antara tim yang lama dengan salah satu tim yang baru kayak gitu. Nah, sebut aja tim yang lama itu namanya si A kayak gitu. Nah, si A ini merasa dia yang paling senior dari semuanya karena kerjanya udah paling lama kayak gitu. Nah, tapi padahal secara jabatan si A dengan tim yang baru aku rekrut itu jabatannya sama kayak gitu posisinya, meskipun si A lebih lama, dan akhirnya mereka konflik karena gak jelas siapa yang harus lapor ke siapa. Kesalahan leadership yang ketiga itu micromanage. Kadang nih kita sebagai business owner mau hasilnya itu bagus dan selesainya cepet kayak gitu, dan akhirnya kita terlalu banyak ikut campur ke kerjaan tim. Memang in the short term ini bikin kerjaannya cepet kelar. Tapi ini nggak bagus untuk jangka panjang karena bikin tim kamu bergantung sama kamu. Semua keputusan harus tunggu kamu, semua kerjaan harus tunggu kamu, dan bahkan parahnya mereka bisa jadi males-malesan karena mereka rasa, nggak apa-apa lah, nanti ada owner yang bantuin. Kadang nih, kita sebagai owner harus mundur biar tim kita bisa maju. Memang susah dan harus banyak sabar untuk ngajarin ya, tapi kalau tujuan kamu itu mau punya tim yang bisa ngurusin bisnisnya tanpa harus selalu ada aku, tanpa harus selalu ada kamu maksudnya, that's what you gotta do. By the way, tahukah kamu kalau kamu tuh nggak harus tunggu punya omset miliaran atau bahkan ratusan juta untuk bisa rekrut tim? Nah, gimana sih biar kamu bisa tahu kapan kamu bisnisnya siap untuk rekrut tim dan gimana caranya untuk hitung budget gaji? Kabar baik karena aku udah bahas semuanya di videoku yang ini, jadi nonton ya biar kamu tahu cara rekrut tim tanpa rugi. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.